A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helia Romana Lisa dengan NIM 1920210027 dari kelas PIAUD 1 angkatan 2019, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang latihan soal mengenai analisis varians atau ANOVA satu arah menggunakan aplikasi statistik SPSS. Oke, tugas ini saya tujukan untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan dengan dosen pengampu yakni Ibu Asri Nurdayani MPD. Oke, langsung saja di sini akan saya buka contoh latihan soalnya. Nah, latihan soal di sini terdiri dari dua soal. Soal pertama yakni kemukakan dua alasan mengapa dalam pengujian parameter lebih dari dua rata-rata penggunaan teknik ANOVA lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan teknik statistik uji T. Jadi, untuk soal nomor 1 ini masih bersifat umum. Untuk penyelesaiannya, menurut saya, alasan mengapa dalam pengujian parameter lebih dari dua rata-rata, penggunaan teknik ANOVA lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan teknik statistik uji T karena, yang pertama, penggunaan teknik ANOVA lebih memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda-beda, dengan risiko kesalahan terkecil. Teknik uji T sendiri memiliki banyak peluang untuk melakukan kesalahan. Hal ini dipengaruhi dari semakin banyak rata-rata yang digunakan. Itulah sebabnya teknik ANOVA lebih mudah digunakan ketika membandingkan dua atau lebih dari dua rata-rata. Adapun alasan yang kedua, penggunaan teknik ANOVA lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan teknik statistik uji T karena teknik ANOVA dapat menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok variabel faktor. Artinya, bisa membandingkan rata-rata 3 kelompok, 4 kelompok, dan seterusnya. Sedangkan untuk uji T, biasanya hanya dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok variabel faktor saja. Baik, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini, suatu survei terhadap kinerja karyawan di perusahaan multinasional. Untuk keperluan tersebut telah dipilih secara acak 3 perusahaan, yaitu perusahaan Metro Industrial atau A1-nya, Anjani Kontraktor untuk A2-nya, dan perusahaan Bahari untuk A3-nya. Skor kinerja karyawan ketiga perusahaan tersebut disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya pada latihan soal ini. Pertanyaan yang diajukan yakni lakukan uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Kemudian tafsirkan hasil analisis Anda. Nah, di sini untuk soal nomor 2, taraf signifikansinya yakni 5% untuk soal yang nomor 2 ini. Baik, sebelum kita melakukan analisisnya, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis yang akan kita gunakan. Nah, dari latihan soal tadi, hasil analisis dan penyelesaiannya akan saya kerjakan menggunakan aplikasi SPSS dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, yakni membuat hipotesis penelitian HO dan HA, di mana HO-nya tidak ada perbedaan kinerja karyawan yang dipilih dari perusahaan multinasional, yakni Metro Industrial, Anjani Kontraktor, dan perusahaan Bahari. Untuk HA-nya, ada perbedaan kinerja karyawan yang dipilih dari perusahaan multinasional, yakni Metro Industrial, Anjani Kontraktor, dan perusahaan Bahari. Baik, setelah kita membuat hipotesis penelitian yakni HO dan HA-nya, kita lanjutkan dengan membuka SPSS kita. Baik, akan saya close dulu Word-nya, kemudian kita buka SPSS.
Baik, di sini sudah tersedia untuk SPSS yang akan kita gunakan. Setelah kita masuk ke SPSS-nya, kita lanjutkan dengan mengklik bagian variable view. Nah, di sini tertera name, type, dan sebagainya. Untuk name ini kita isi dengan kinerja. Jangan lupa untuk memberi strip karyawan. Mengapa di sini saya memilih kinerja karyawan? Karena pada soal tadi menjelaskan bahwasannya variabel terikatnya adalah si kinerja karyawan. Sedangkan untuk faktornya adalah perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional ini adalah faktornya, dan untuk si kinerja karyawan ini adalah variabel terikatnya. Karena di sini hanya ada satu faktor, maka yang akan kita gunakan adalah uji ANOVA atau uji one way ANOVA. Baik, saya tutup kembali. Kita lanjutkan di sini. Setelah saya tulis kinerja strip karyawan, saya akan rubah desimalnya menjadi 0. Kemudian saya ganti measure-nya menjadi skill, karena di sini kinerja karyawan merupakan variabel terikat. Lanjut, yang kedua ini akan saya isi dengan perusahaan. Jangan lupa diberi strip. Multinasional, yang merupakan faktor dari soal nomor 2 tadi. Nah, setelah saya klik enter, desimalnya saya ganti menjadi 0. Kemudian untuk bagian measure-nya saya ganti nominal, karena di sini hanya ditanya perbedaannya saja. Kemudian untuk bagian values, yang nomor 2 ini, setelah muncul tabel dialog seperti ini, untuk value yang atas ini saya isi dengan 1. Kemudian untuk labelnya saya tulis Metro Industrial. Kemudian saya akan klik add. Untuk valuing selanjutnya saya klik 2. Untuk labelnya saya tulis Anjani kontraktor. Kemudian saya klik add. Lanjut ke valuing 3. Untuk labelnya di sini saya isi dengan perusahaan Bahari. Kemudian saya klik add lagi. Setelah itu saya akan klik OK. Nah, setelah values-nya sudah saya ganti, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah tertera. Akan saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah saya rapikan. Di sini kita akan pindahkan tabel yang ada pada soal tadi ke bagian SPSS ini. Tapi kita akan perhatikan untuk bagian A1 ini akan saya ganti dengan angka 1 seperti value yang di awal. Untuk A2 akan saya ganti dengan angka 2. Untuk A3 akan saya ganti dengan angka 3 seperti value yang sudah saya tulis sebelumnya. Baik, untuk data di sini ada 12, berarti untuk angka 1-nya nanti ada 12, untuk angka 2-nya ada 12, dan untuk angka 3-nya juga ada 12. Jadi total keseluruhannya ada 36. Baik, akan saya tulis terlebih dahulu. Setelah sudah sampai di angka 12, lanjut untuk menulis angka 2.
Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan angka 3. Baik, akan saya cek terlebih dahulu. Benar. Oke, benar. Baik, untuk bagian kinerja karyawan ini, saya akan ambil datanya terlebih dahulu di bagian Excel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu kita, nah, setelah datanya sudah masuk semua ke sini atau ke SPSS-nya, bisa dilihat datanya sama. Kita lanjutkan dengan mengklik Analyze. Setelah kita klik Analyze akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik Comparison Mean. Setelah itu kita pilih yang bagian One Way ANOVA. Setelah muncul tabel dialog seperti ini, kita akan klik bagian kinerja karyawan ini ke bagian Dependent List dengan mengklik tanda panahnya. Kemudian untuk perusahaan multinasional ini, kita klik, kemudian pindahkan ke bagian faktor. Lanjut, setelah semuanya seperti ini, kita klik bagian Option. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita centang pada bagian deskriptif dan homogeneity of variance test. Ini berguna untuk menunjukkan uji homogenitasnya. Lanjut, kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini dari One Way ANOVA kita. Di sini sudah ada jumlah, kemudian ada rata-rata, ada standar deviasi, standar error, kemudian ada minimum dan maksimumnya. Lanjut, ini untuk tabel deskriptifnya. Adapun tabel test of homogeneity of variance, di sini ada degree of freedom 1, degree of freedom 2, dan signifikannya 0,187. Kemudian pada bagian bawah ada tabel untuk ANOVA. Di sini degree of freedom-nya adalah 2 dan untuk within groove-nya ada degree of freedom 33 dengan signifikannya 0,000. Lanjut, kita buka pada bagian Word. Kita pindahkan data ini ke bagian Word. Nah, sebelumnya sudah saya pindahkan. Setelah kita membuat hipotesis, di bawahnya ada tabel statistik deskriptif, di mana di tabel statistik deskriptif ini tadi, seperti yang saya katakan, ada jumlah, ada rata-rata, ada standar deviasinya, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, standar error, lower bound, upper bound. Kita lanjutkan untuk tabel test of homogeneity of variance atau uji homogenitasnya. Di sini adapun signifikansinya 0,196. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak akan dapat dilakukan uji one way ANOVA. Adapun tujuan dari test of homogeneity ini gunanya untuk mengetahui apakah sampel yang kita gunakan itu mempunyai variansi yang sama atau homogen. Nah, dari hasil kita tadi saat menggunakan aplikasi SPSS, ketentuan nilai yang sudah ada di taraf signifikansinya adalah 0,05.
Kemudian kita lihat signifikans yang kita dapat dari SPSS tadi ialah 0,196. 0,196 ini lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan nilai varians, atau dengan kata lain, sampel yang kita dapat adalah homogen. Lanjut untuk tabel ANOVA-nya. Dari yang sudah kita buat tadi, diperoleh tabel seperti ini. Di sini ada between groups atau antar kelompok dan within group atau dalam kelompok. Untuk nilainya bisa dilihat. Selanjutnya ada degree of freedom-nya 2 dan 33. Degree of freedom ini berguna untuk kita mencari F-tabel pada gambar pada saat ingin mengambil kesimpulan. Kemudian di sini ada F hitungnya yakni 60341 dan signifikasinya adalah 0,000. Jadi dari soal nomor 2 tadi dapat kita simpulkan bahwasannya F hitung yang kita peroleh adalah 0,60,341 dan F tabel kita adalah 3,28. 3,28 ini didapat dari between group degree of freedom 2 dan within group degree of freedom 33. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Degree of freedom 2, kemudian degree of freedom untuk penyebut kita ada 33 kan tadi. Kita lanjutkan melihatnya dari 2 sini, tarik ke bawah, yang 33 adalah 3,28. Jadi, kesimpulannya F hitung itu lebih besar dari F tabel kita. Maka, H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan kinerja karyawan yang dipilih dari perusahaan multinasional, metro industrial, Anjani kontraktor, dan perusahaan bahari. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.